Tanjung Priuk, kawasan industri dan pelabuhan terbesar di Jakarta, memiliki banyak bangunan tua yang masih digunakan hingga kini. Salah satu pabrik di daerah itu memiliki reputasi menyeramkan di kalangan pekerja. Banyak dari mereka yang enggan lembur sendirian, terutama di malam hari. Desas-desus menyebutkan bahwa pabrik ini menyimpan kisah kelam tentang seorang pekerja yang tewas dalam kecelakaan kerja beberapa dekade lalu. Pada suatu malam, Budi, seorang teknisi mesin, harus lembur sendirian untuk menyelesaikan perbaikan salah satu mesin produksi utama. Rekan-rekannya sudah pulang sejak sore, meninggalkan pabrik yang sunyi dengan suara gemersik tikus dan dengungan lampu neon yang kedip-kedip. Di pukul 11 malam, saat Budi sedang fokus memperbaiki bagian mesin yang macet, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bagian belakang pabrik, seperti ada alat berat yang menyala dan bergerak sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Setahu dia, semua mesin sudah dimatikan sebelum rekan-rekannya pulang. Dengan senter di tangan, ia berjalan perlahan ke arah suara tersebut. Semakin dekat, suara mesin semakin jelas, seperti suara gergaji besar yang sedang beroperasi. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah lebih jauh ke dalam area kerja yang gelap. Saat sampai dekat mesin yang mengeluarkan suara, tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menyorotkan senter ke sekitar, mencari tahu apakah ada seseorang di sana. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok di antara mesin, di sudut ruangan, berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh dan tubuhnya penuh debu. Kepalanya tertunduk dan wajahnya tampak pucat dalam cahaya redup. Budi menelan ludah. Ia belum pernah melihat pekerja seperti itu sebelumnya. "Bapak siapa?" tanya Budi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Budi melangkah mundur, namun saat ia mencoba mengalihkan pandangan sejenak, pria itu tiba-tiba sudah berada lebih dekat. Kini wajahnya lebih jelas, matanya kosong, kulitnya pucat, dan ada luka besar di kepalanya. Budi tersentak mundur, kakinya tersandung selang oli, dan ia hampir jatuh. Dengan panik, ia berbalik dan berlari kembali ke meja kerjanya. Namun sebelum ia sampai, terdengar suara logam jatuh keras di belakangnya. Ia menoleh sekilas dan melihat sosok itu masih berdiri di sana, menatapnya. Budi segera mengemasi alat-alatnya dan bergegas keluar dari pabrik. Napasnya masih tersengal ketika bertemu dengan satpam yang berjaga di pos keamanan. "Kenapa Pak Budi? Kok pucat begitu?" tanya satpam dengan heran. Budi masih ketakutan menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Satpam itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Pak Budi lihat juga ya, itu arwah Pak Rahmat. Dia dulunya pekerja di sini, tewas tertimpa alat berat tahun 1090-an. Darah Budi seakan membeku mendengar penjelasan itu. Setelah malam mengerikan itu, Budi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pria lusuh itu muncul dalam pikirannya. Pabrik yang selama ini ia anggap sebagai tempat kerja biasa, kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok-tembok tuanya. Keesokan harinya, Budi datang lebih awal dan berbincang lagi dengan satpam. "Pak Joko,
Dengan suara pelan, Pak Joko menceritakan lebih banyak tentang sosok yang ia lihat malam sebelumnya. Pak Rahmat itu dulunya teknisi senior di sini. Orangnya baik, pekerja keras, tapi nasibnya nahas. Dia meninggal karena kecelakaan di dalam pabrik ini sendiri, kata Pak Joko dengan raut wajah serius. Bagaimana kejadiannya, Pak? Tanya Budi semakin penasaran. Pak Joko menghela napas. Dulu pabrik ini tidak sefasilitas sekarang. Ada satu alat berat yang sering rusak. Mirip seperti yang Pak Budi perbaiki semalam. Waktu itu, Pak Rahmat sedang melakukan perbaikan. Tapi tiba-tiba alat itu menyala sendiri. Mesin yang berat itu menimpanya. Parahnya, dia sendirian saat kejadian. Jadi tidak ada yang langsung menolong. Waktu ditemukan pagi harinya, tubuhnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Budi merinding. Ia ingat suara alat berat yang menyala sendiri semalam. Tapi Pak, kalau itu kecelakaan, kenapa rohnya masih di sini? Pak Joko menatap ke arah pabrik, lalu berbisik. Katanya, ada yang tidak beres dengan kematiannya. Dulu banyak yang curiga kalau mesinnya tidak menyala sendiri, tapi sengaja dinyalakan oleh seseorang. Mendengar itu, Budi semakin penasaran. Ia mulai bertanya kepada beberapa pekerja lama yang masih bekerja di sana. Dari cerita mereka, ia mengetahui bahwa setelah kematian Pak Rahmat, manajemen pabrik berusaha menutup kasus itu dengan cepat. Tidak ada penyelidikan mendalam. Beberapa orang bahkan mengingat bahwa pada malam kecelakaan itu, seorang supervisor pabrik yang dikenal keras dan sering berselisih dengan Pak Rahmat tiba-tiba mengundurkan diri dan pergi tanpa jejak. Sejak saat itu, mesin di tempat Pak Rahmat tewas sering mengalami gangguan tanpa sebab yang jelas. Budi merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Meskipun rasa takut menghantui, Budi memutuskan untuk kembali ke pabrik setelah jam kerja. Ia ingin mencari bukti atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang insiden Pak Rahmat. Begitu memasuki area mesin tempat kejadian dulu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu berkedip-kedip seolah akan mati. Dengan hati-hati, Budi berjalan ke arah mesin tua yang katanya menjadi saksi bisu kecelakaan itu. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakangnya. Jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh perlahan, dan di sana, di antara bayangan mesin yang besar, terlihat sosok Pak Rahmat lagi. Tapi kali ini wajahnya tidak sekosong sebelumnya. Ada sesuatu di matanya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Budi menggenggam senter dengan tangan gemetar. Sosok itu tidak berbicara, tapi perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dinding tua di dekat mesin. Setelah itu, tubuhnya mulai memudar dan menghilang. Budi merasa ada sesuatu yang penting di sana. Dengan cepat, ia menuju dinding yang ditunjuk tadi. Ia meraba-raba permukaannya dan tiba-tiba menyadari ada celah kecil. Dengan susah payah, ia menarik sesuatu di dalam celah itu. Sebuah buku catatan tua yang sudah berdebu dan hampir rapuh. Dengan tangan gemetar, Budi membuka halaman pertama, dan saat ia membaca isinya, matanya melebar. Buku catatan itu ternyata milik Pak Rahmat. Di dalamnya
ada beberapa halaman terakhir yang ditulis sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku tahu ada yang tidak beres. Supervisor itu terus mengancamku karena aku menolak menandatangani laporan palsu tentang kualitas produksi. Mereka memaksaku diam, tapi aku tidak bisa. Jika sesuatu terjadi padaku, itu bukan kecelakaan. Mereka sengaja ingin menyingkirkanku. Budi tersentak. Ini berarti Pak Rahmat tidak mati karena kecelakaan biasa, melainkan ia dibunuh. Tangannya gemetar saat ia menutup buku itu. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar cerita hantu biasa. Ada kebenaran yang harus terungkap. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara keras terdengar dari belakangnya. Sesuatu bergerak. Budi berbalik dan apa yang ia lihat membuatnya nyaris pingsan di tempat. Sebuah alat berat yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan tiba-tiba menyala dan mulai bergerak ke arahnya. Budi melompat ke samping tepat sebelum mesin itu menabraknya. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari pabrik, masih menggenggam buku catatan Pak Rahmat. Di luar, Pak Joko yang mendengar suara gaduh segera menghampirinya. Pak Budi, ada apa? Dengan napas tersengal, Budi menyerahkan buku catatan itu. Ini bukti kalau Pak Rahmat tidak mati karena kecelakaan. Kemudian Pak Joko membaca beberapa halaman dengan wajahnya yang berubah pucat. Ya Tuhan, jadi selama ini benar. Mereka tahu bahwa mereka harus melaporkan ini. Tapi sebelum itu, Budi menoleh sekali lagi ke arah pabrik. Di antara bayangan mesin-mesin tua, ia bisa melihat sekilas sosok Pak Rahmat berdiri. Kali ini pria itu tersenyum tipis, seolah lega karena akhirnya ada yang menemukan kebenaran. Lalu perlahan ia menghilang dalam kegelapan. Sejak malam itu, gangguan aneh di pabrik mulai berkurang. Mesin-mesin tidak lagi menyala sendiri. Suara-suara misterius menghilang, dan sosok Pak Rahmat tidak pernah terlihat lagi. Mungkin arwahnya kini telah menemukan kedamaian.